Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 190. Masalah. Hai Nona, sapa pria itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Pria itu bertubuh tinggi, tegap dengan wajah yang tampan. Gadis yang sedikit menganggukkan kepalanya tanpa menjawab ucapan si pria. Apa kamu sendirian? Tanya laki-laki itu. Dan Benis hanya menggerakkan tangannya dan kemudian kepalanya. Gadis itu tidak menjawab. Apa kamu baru datang? Pria itu kembali bertanya, dan Benis masih melakukan hal yang sama. Dan dia menggerak-gerakkan kepala dan gerak tangan yang beri isyarat bahwa dia menjawab tidak. Pria itu mengurang keningnya. Jawaban diberi oleh Benis memiliki dua makna. Tidak mengerti bahasa yang disampaikannya, tidak datang sendiri sesuai pertanyaannya. Melihat wajah gadis cantik itu, si lelaki tahu bahwa dia bukanlah bangsa kulit putih. Apalagi pakaian dipakai oleh sang gadis menunjukkan ciri khas seorang muslim. Mau kemana? Tanya pria itu. Benis kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat respon yang diberikan oleh gadis tersebut, pria itu tersenyum sinis dengan mengangkat sudut bibirnya. Katakanlah, aku akan membantumu, bujuk si pria. Benis tidak menjawab dan hanya tersenyum saja. Jika seandainya dia berada di Indonesia, sudah pasti pria itu dihajarnya hingga babak belur. Namun saat ini, Benis tahu dia berada di negara orang asing, maka harus bisa mengendalikan emosinya. Meskipun dia sangat tidak menyukai pria yang duduk di sampingnya. Tunggu sebentar, aku ingin membeli minum, ucap si pria. Benis menganggukkan kepalanya dan mengusap dadanya. Gadis itu merasa lega ketika pria itu pergi. Dia itu sangat pandai dan fasih dalam berbahasa Inggris. Namun untuk menghindari banyak pertanyaan yang diberikan oleh si pria, Benis memilih untuk pura-pura tidak pandai berbicara. Gadis itu kembali teringat untuk menghubungi Zidane, namun ponsel milik Zidane tidak bisa dihubungi. Sedangkan si pria sudah datang kembali duduk di tempat yang tadi ditinggalkannya. Minumlah, kau pasti haus. Pria itu membuka tutup botol minuman di bawahnya dan berikan kepada Benis. Pria itu juga membuka botol minum miliknya dan langsung meminum hingga menyisakan setengah botol. Benis hanya memegang botol minuman tersebut. Si lelaki tampak kesal ketika melihat Benis hanya diam saja sambil memandang ponselnya dan mau meminum air yang tadi diberikannya. Zidane ingin tertawa ketika melihat tingkah Benis yang berada duduk di depannya. Perut sangat malang karena tanpa disadarinya dan mendekat seekor singa betina. Zidane tidak mencemaskan Benis, namun mencemaskan pria yang terlihat baik tersebut. Rangga pulang ke rumahnya dengan wajah yang lesu. Perut tampak sangat tidak bersemangat. Sudah berulang kali dia menemui komandannya, namun keputusan tidak dapat digugat karena surat perintah sudah turun. Gimana nak? Yulia mengusap kepala putranya yang sedang mencium punggung tangannya. Enggak tahu ma, aku pusing. Rangga duduk di samping ibunya dan pria itu berbaring dan meletakkan kepalanya di atas pangkal wanita yang melahirkannya. 2 tahun berada di Semarang membuat hubungannya bersama ibu semakin dekat. Rangga tidak lagi merasa canggung ataupun sakit hati terhadap Yulia. Dia sudah menerima keadaan dan tidak ingin lagi mengingat masa yang lalu. Apa memang gak bisa? Tanya Yulia. Waktu merasa tidak senang setelah mendapat kabar dari sang putra. Bahkan dia sudah duduk di kursi ruang tamu sejak 1 jam sebelum Rangga pulang untuk dapat mendengar kabar yang dibawa oleh Rangga. Rangga menggelengkan kepalanya. Apa Zainab sudah tahu? Tanya Yulia. Rangga kembali menggelengkan kepalanya. Pria itu menjamkan mata saya memikirkan masalah yang terasa berat menimpa pundaknya. Padahal 1 langkah lagi mereka menikah dengan Zainab. Mimpi yang sama ini mereka rajut, apakah harus tertunda? Mengapa doa-doanya belum didengar sang penguasa? Rangga bertanya dalam hatinya. Aku gak sanggup ngomong sama Zainab ma. Aku takut Zainab kecewa. Aku tidak sanggup melihat dia menangis. Rangga menghembuskan nafasnya dengan kasar.
Yulia diam dan mengusap kepala Rangga dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia tidak mempercayai Rangga, namun rasa cinta dan sayangnya begitu besar untuk putra sulungnya itu. Yulia selalu berharap bisa menebus dosa terhadap anak yang dulu ditelantarkannya. Apa Rangga sudah mengatakan hal ini dengan Pipi Habibie dan Mimi Arumi? Yulia juga pusing tidak tahu harus melakukan apa. Belum, Ma, jawab Rangga. Coba katakan proses ini sama Mimi dan Pipi. Siapa tahu mereka memilih solusinya. Kalau bisa nolak, aku bakalan nolak. Sabar ya nak, pasti ada solusinya. Coba kamu cerita ke Mimi dan Pipi. Yulia memberi saran. Rangga diam sesaat. Mama yakin Mimi Arumi dan Pipi Habibie memiliki solusi yang bijaksana. Rangga menatap wajah mamanya. Apa mau mama temani ke Jakarta? Yulia akan menemani sang putra untuk berbicara dengan calon besannya. Di saat seperti ini, wanita itu tidak ingin putranya itu memiliki permasalahannya sendiri. Dia benar untuk menemani hingga masalah ini bisa cepat selesai. Rangga menggelengkan kepalanya. Aku akan ke kantor Mimi dan Pipi. Besok pagi aku akan langsung ke Jakarta. Rangga tidak mungkin lari dari masalah. Dia juga tidak bisa menunda permasalahan ini. Lebih cepat selesai maka lebih baik. Apa keputusan kedua orang tua angkatnya akan dia terima, termasuk jika harus menunda pernikahannya. Tapi Rangga tidak ingin menunda pernikahannya bersama dengan Zainab. Ini baru anak mama, kita gak bisa lari dari masalah. Bila mengusap kepala Rangga dengan penuh kasih sayang. Iya ma, Rangga menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan. Besok Zainab ulang tahun. Aku akan kasih dia kado yang sangat tidak diharapkannya, ma. Zainab sangat dewasa. Mama yakin dia tidak selemah yang Rangga lihat. Yulia tersenyum. Rangga menang Yulia dan berharap apa yang dikatakan wanita yang melahirkannya itu benar. Sudah mandi, bentar lagi azan maghrib. Setelah itu kita makan bersama, terus istirahat. Ingat, calon mantan gak boleh kurang tidur. Yulia tersenyum sambil menarik hidung mancung putranya. Wanita itu tahu bahwa Rangga kesulitan tidur dalam waktu seminggu ini karena permasalahan yang dihadapinya. Kenapa begitu ma? Tanya Rangga. Ya biar jangan malu-maluin. Yulia tersenyum kecil. Kok gitu? Rangga masih terus bertanya karena belum mengerti arah bicara mamanya itu. Ya bayangin aja, malam pertama tumbang dan pingsan. Rangga tertawa saat mendengar ucapan sang mama. Aku ini polisi ma, masalah fisik jangan diragukan. Rangga tersenyum dan kembali duduk. Aku mandi ya ma. Saat bicara dengan Yulia, dia bisa sedikit lebih tenang. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.